pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Jadi statusnya ini sekarang sudah memasuki status kekeringan secara meteorologi. Bau potensi mafia tanah sudah mulai masuk. Selamat pagi pendengar, dari kawasan Bukit Ulu Indah kami sampaikan pokok-pokok berita. BMKG Bau-Bau menyebut kabupaten kota di Kepulauan Buton telah mengalami kekeringan meteorologis. BPN minta para lurah dan pejabat pembuat akta tanah teliti sebelum membuat surat-surat tanah. Pendengarlah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Sabtu tanggal 2 September tahun 2023 bersama saya, Bu Zuda. Kita awali penyampaian yang pertama, BMKG Bau-Bau menyebut kabupaten kota di Kepulauan Buton telah mengalami kekeringan meteorologis yang dampaknya bisa membuat tanaman gagal panen. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Jadi statusnya ini sekarang sudah memasuki status kekeringan secara meteorologis. BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau menyebutkan kabupaten dan kota di Kepulauan Buton, Kepton, telah mengalami kekeringan meteorologis sehingga harus diwaspadai. Kekeringan ini disebabkan karena tingkat curah hujan di suatu daerah di bawah normal. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau Hadi Setiawan mengatakan, kekeringan meteorologis di Kepton diprediksi akan terjadi sampai bulan Oktober. Salah satu dampaknya tanaman bisa gagal panen. Jadi statusnya ini sekarang sudah memasuki status kekeringan secara meteorologis. Artinya status itu perlu diwaspadai karena nanti bisa jadi meningkat ke status yang lebih tinggi. Karena diperkirakan bahwa El Nino-nya masih akan berlanjut sampai Oktober. Hujannya masih tidak ada, jadi masih kering. Kalau sudah jadi status kekeringan secara meteorologis, yang ditakutkan adalah nanti akan menjadi kegagalan panen. Menurut Hadi, jika kekeringan meteorologis tidak segera dilakukan penanganan, bisa jadi statusnya naik menjadi kekeringan sosial, yang artinya jika sudah terjadi gagal panen, otomatis suplai bahan pangan untuk masyarakat akan berkurang. Karena itu, pihaknya menyarankan agar instansi pemerintah daerah di Kepton saling berkoordinasi dalam penanganan kekeringan ini, apalagi dampaknya berkaitan dengan pangan. Sebaiknya antar instansi itu sama-sama berkoordinasi dalam hal menangani kekeringan ini, apalagi dengan ketahanan pangan. Karena kan ini kalau hujan ini nggak turun-turun sampai bulan Oktober, karena itu imbasnya akan panjang. Semula kata Hadi, pihaknya telah mewarning pemerintah daerah di Kepton bahwa akan terjadi kekeringan pada bulan Agustus sampai September. Namun, setelah pihaknya mengupdate status kekeringan tersebut, diprediksi akan lebih lama, yaitu sampai bulan Oktober. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara menjadi tuan rumah kompetisi sains madrasah tingkat nasional yang akan diselenggarakan pada tanggal 3 sampai dengan 7 September 2023. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sultra, Muhammad Saleh mengatakan persiapan kegiatan sudah mencapai 80% dan berharap dukungan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dan pemerintah kota atau Pemkot Kendari untuk pelaksanaan kompetisi tersebut. Saleh menjelaskan pembukaan kompetisi sains madrasah ini akan dilaksanakan di halaman gedung Balai Kota Kendari, sementara untuk pelaksanaan perlombaan akan dilakukan di GOR dan Perpustakaan Internasional. Selain itu, pihaknya juga akan menyiapkan satu kearifan lokal yang masih terpelihara, yaitu kande-kandea dalam bahasa Buton atau Haroa dalam bahasa Muna, yaitu tradisi makan bersama. Diketahui kompetisi sains madrasah ini merupakan salah satu agenda dari Kemenak RI sebagai wadah untuk membangun gairah kompetisi sains di kalangan siswa madrasah.
Kompetisi tersebut telah digelar sejak tahun 2012 dan telah menjadi ajang yang positif dalam membangun budaya kompetisi. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, praktik mafia tanah sudah mulai masuk di Kota Bau-Bau. Karena itu BPN meminta para lurah dan pejabat pembuat akta tanah teliti sebelum membuat surat tanah. Mengenai itu, Afriansa kembali melaporkan. Di Bau-Bau potensi mafia tanah sudah mulai masuk dengan Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bau-Bau menggelar sosialisasi pencegahan kasus pertanahan dengan mengetengahkan tema kolaborasi dan sinergi pemerintah dan masyarakat dalam mencegah dan mengatasi sengketa atau konflik pertanahan. Kepala BPN Bau-Bau, Asmanto Mesman menjelaskan, sosialisasi tersebut bertujuan untuk mencegah praktik mafia tanah karena di beberapa daerah di Indonesia sudah meresahkan. Bahkan praktik tersebut sudah mulai masuk di Bau-Bau. Di Bau-Bau potensi mafia tanah sudah mulai masuk dengan adanya pengakuan tanah adat. Jadi ini tergolong mafia tanah. Asmanto mengatakan sengketa konflik pertanahan di Bau-Bau mulai terjadi utamanya di Kelurahan Labalawa. Karena itu pihaknya mengharapkan pemerintah kelurahan dan PPAT sebagai mitra BPN harus memastikan surat-surat tanah yang dibuat adalah benar dan tidak tumpang tindih. Dan kelurahan juga harus bisa memastikan surat-surat yang dibikin itu memang benar dan tidak tumpang tindih surat-surat tanah yang mereka buat. Karena lanjut Asmanto, ada beberapa sengketa disebabkan karena ada 2 surat keterangan tanah terhadap 1 objek tanah. Sehingga lurah dan PPAT diharap memastikan ketika membuat akta jual beli tanah bahwa orang tersebut adalah benar-benar yang berhak menjual dan menandatangani. Selain di Labalawa, kata Asmanto, sengketa pertanahan di Bau-Bau juga paling banyak terjadi di Kelurahan Sulaa karena 2 kelurahan tersebut mulai berkembang seiring para investor banyak membangun perumahan di wilayah tersebut. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. 3 proyek strategi nasional atau PSN di era pemerintah Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Alimasi Lukman Abu Nawas akan diresmikan pada tanggal 2 September 2023. Sekaligus rangkaian mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 5 September 2023. Sekda Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio mengatakan peresmian 3 mega proyek aman yakni Jalan Wisata Kendari Toronipa, Rumah Sakit Jantung Internasional, dan Pelabuhan dan Pembuluh Darah Oputayiko serta Perpustakaan Modern Kendari. Asrun mengatakan untuk ekspos 5 tahun masa kepemimpinan pasangan Alimasi Lukman Abu Nawas diawali dengan konvoi kendaraan yang dimulai dari kawasan wisata Toronipa Kabupaten Konawe menuju Rumah Sakit Jantung Oputayiko dan Perpustakaan Modern Kendari serta finish di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara. Adapun mantan Kadis Dikbud Sultra ini mengatakan dalam ekspos pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara akan menampilkan video visual kesuksesan pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Alimasi Lukman Abu Nawas dalam memimpin Sultra selama 5 tahun. Ekspos ini digelar secara terbuka di venue lapangan Tugu Persatuan Kendari. Adapun 3 proyek strategi nasional yang dibangun di periode kedua pasangan Alimasi Lukman Abu Nawas, menurut Kadis Sumber Daya Air dan Bina Marga Sultra, Fahri Yamsul menelan anggaran hampir 1,6 triliun rupiah. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. BMKG Bau-Bau menyebut kabupaten kota di Kepulauan Buton telah mengalami kekeringan meteorologis. BPN meminta para lurah dan pejabat pembuat akta tanah teliti sebelum membuat surat-surat tanah. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan.